การแล้วด้วยเนี่ยคิดเป็นเงิน 13,600 บาทต่อปีก่อนการเรียนใหม่แล้วก็ชุดนักเรียนใหม่ด้วยค่ะรวมๆแล้ว Halo semua, kembali lagi bersama saya, Mamang Dul. Gimana kabar kalian semua? Baik-baik saja kan? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Bad Genius, yang dimana film ini menceritakan tentang sekumpulan pelajar yang hobinya menyontek dan mencoba untuk membocorkan semua jawaban ujian demi cuan. Uhuy, cuan cuy. Mana film ini mengingatkan saya pada masa saat itu, saat masih sekolah, betapa bodohnya saya malah memberikan contekan kepada teman saya tanpa saya dibayar. Kan bodoh kan saya. Walaupun saya bisa mengerjakan matematika dengan nilai 9, tapi saya memberikan contekan kepada teman, lalu dia tidak membayar, berarti saya masih bodoh ya cuy ya. Tapi sebelum ke arus ceritanya, seperti biasa, sediakan dulu kopdut biar suasana nontonnya lebih enjoy ya cuy. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, langsung aja kita ke arus ceritanya. Di awal cerita ada seorang gadis dan bapak-bapak, yang dimana gadis ini bernama Len. Len ini pindah ke suatu sekolah baru, yang dimana ia pindah karena kemauan bapaknya. Pada saat itu, kepala sekolah pun membicarakan soal harga masuk ke sekolah ini, yang dimana Len ini langsung mengkalkulasikan semua biaya sekolahnya, dari mulai jajan, makan, naik abang ojol, sampai beli kuah cirbo, yang dimana jumlahnya sangat fantastik. Ia pun beranggapan bahwa uang sejumlah itu akan membebani bapaknya. Dikarenakan Len memiliki IQ yang sangat tinggi dan kepala sekolah itu pun kagum, ia pun memberikan Len masuk sekolah dengan cara gratis. Lalu Len pun akan diberi makan siang secara gratis. Singkat cerita, Len pun mendapatkan teman baru yang bernama Grace. Di mana Grace ini memiliki otak yang sangat di bawah rata-rata, atau kurang pinter, atau bodoh. Maaf, canda bodoh. Pada saat di perpustakaan, Grace pun bercerita bahwa ada peraturan baru di sekolah ini, yang dimana siswanya wajib mencapai nilai IPK 3,25 agar menjadi siswa drama di sekolah ini. Lalu, Lin pun melihat soal yang dibawa oleh Grace. Dengan mudah, ia pun menjawabnya. Si Grace yang kagum, ia pun ingin diajari oleh Len dengan menyebut Len sebagai guru Len. Len pun memberitahu ke si Grace, karena soal ini pun sama dengan soal yang kemarin Grace kasih. Karena dasarnya otak si Grace ini ngebug, nge-lag, ia pun susah dimengerti. Ari kamu atuh sayang. Nih susah eta otak. Dikarenakan Len ini orangnya baik dan tidak sombong kayak saya gitu, ia pun memberikan jawabannya kepada si Grace dengan cara ditulis di penghapus. Yang dimana si Grace pun mendapatkan nilai IPK 3,87, yang dimana nilai itu nilai terbaiknya selama hidupnya. Atas keberhasilannya ini, Grace pun mengajak Len untuk merayakan keberhasilan ini, yang dimana dirayakan di rumah Sipat. Sipat ini adalah pacar si Grace, bahkan Sipat ini adalah orang kaya. Pat yang tahu bahwa pacarnya mendapatkan nilai yang bagus, ia pun ingin diberikan contekan oleh Len. Dikarenakan otaknya 11-12 sama si Grace yang selalu ngebug saat dikasih soal. Lalu, Pat pun memberikan usulan agar membuat kelompok menyontek, yang dimana setiap orang harus membayar dengan harga yang fantastik. Yang pasti, Len pun akan mendapatkan uang yang sangat banyak dari bisnis nyontek ini. Saat ia bermain piano, ia pun menemukan sebuah cara agar saat menyontek tidak ketahuan. Yang dimana, Len ini akan memberikan isyarat lewat jarinya dari mulai A, B, C, D. Yang dimana, bisnis menyontek ini sangat lancar banget cuy. Kenapa aing dulu tidak begitu ya? Kalau begitu kan auto kaya, auto beli PS5 tuh dulu aing. Singkat cerita, pada saat kelas 11 ada murid baru yang bernama Beng, yang dimana si Beng ini adalah siswa yang jenius, pekerja keras, jujur, dan tidak suka mengutang ke warung, apalagi Darmaji. Makan 5, bayar 1. Si Beng juga sangat kuat dalam hafalannya. Pada saat itu, si Beng dan si Len pun berada di suatu event yang berjudul Ten Genius, yang dimana mereka berdua pun dapat memenangkannya. Singkat cerita, kepala sekolah pun memberikan informasi bahwa Duta Singapura menawarkan beasiswa, yang dimana hanya untuk 1 orang saja. Alhasil, Beng dan Len pun akan bersaing untuk mendapatkan beasiswa itu.
Pada saat itu, Beng pun dihampiri oleh si Tong, yang dimana si Tong ini meminta agar Beng memberikan contekan saat ujian, dikarenakan ia tidak paham kode contekan yang diberikan oleh Len, dikarenakan otaknya sangat plus minus 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 banget alias. Lalu, si Tong pun siap akan membayar si Beng dengan harga yang mahal bila ia diberikan contekan. Dikarenakan kita tahu si Beng orangnya jujur, ia pun menolaknya dan pergi meninggalkan si Tong. Singkat cerita, pada saat ujian, Beng pun memberitahu Len agar berhati-hati kepada si Tong, dikarenakan ia selalu mencontek jawaban Len. Len pun hanya menganggukkan kepalanya saja, dikarenakan kita tahu bahwa si Len dan si Tong ini sedang berbisnis. Demi apa? Demi uang lah. Pada saat itu, semua orang sudah mengumpulkan jawabannya, namun si Tong belum, dikarenakan ia belum beres mengerjakannya. Lalu, Len pun menukarkan jawaban milik Tong dengan miliknya, agar si Tong dapat mengerjakannya. Dari sinilah awal masalah dimulai. Di saat Len dan teman-temannya sedang asik mengobrol, Len dan Tong pun harus dipanggil oleh kepala sekolah untuk menghadapnya. Saat sampai di ruangan kepala sekolah, di situ juga ada si Beng, yang dimana si Beng ini melaporkan si Tong bahwa Tong ini telah menyontek jawaban Len. Petugas ujian menemukan bahwa kertas milik Tong tertukar dengan milik Len. Dari kejadian ini, Bapak Len pun dipanggil ke sekolah dan terbongkarnya bisnis nyontek-menyontek ini. Yang dimana ia didiskualifikasi dari beasiswa Singapura, yang dimana secara otomatis akan diberikan kepada si Beng. Pada saat di rumah, Bapak Len pun merasa telah gagal mendidik seorang anak untuk berbuat jujur. Singkat cerita, Len pun diajak bertemu oleh Grace, yang dimana Len ini harus membantu Grace, dikarenakan ayah dan ibu Sipat telah percaya kepada si Grace, karena setelah mereka berpacaran, nilai sekolah Sipat pun menjadi bagus. Oleh sebab itu, ayah Sipat pun akan memasukkan Pat dan Grace ke universitas di Boston. Tapi, karena nilai dulu-dulunya ancur, ia pun harus mengikuti dulu tes setik. Agar ada kemungkinan untuk si Pat dan Grace masuk ke universitas yang diinginkan ayah si Pat. Bila mana si Len ini mau membantu si Grace, Grace akan membayarnya dengan harga 280 juta. 280 juta. 280 juta, auto beli rokok, kopi, beli motor, cari janda, mantap. Pada saat itu, Len pun menemukan sebuah cara agar dapat membantu sepasang kekasih yang bikin ia pusing melulu. Yang dimana pelaksanaan tes ujian setik ini dilaksanakan di waktu yang sama di seluruh dunia, yang dimana Len ini akan pergi ke Australia dikarenakan perbedaan waktu 4 jam dengan negaranya. Lalu, Pat pun bertugas untuk mencari klien, yang dimana bisnis ini dibuka kembali, yang pasti perolehan cuan yang didapatkan akan sangat besar. Yang dimana soalnya ini terdiri dari 100 pertanyaan, dan Len pun hanya mampu menghafal separuhnya. Oleh sebab itu, Len pun membutuhkan seorang partner yang tidak lain tidak bukan yaitu si Beng. Shin pun beralih ke si Beng, yang dimana si Beng sedang mengantarkan pesanan laundryannya. Si Beng ini orangnya pekerja keras, di sela-sela waktu untuk persiapan besok ujian beasiswa, Beng ini masih bekerja. Pada saat itu, Beng pun dihampiri oleh 2 orang yang turun dari mobil, yang dimana 2 orang itu pun langsung menghajar Beng tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya, saat Beng sadar, ia sudah berada di tempat pembuangan sampah. Yang pasti, ini ulah 2 orang pria yang semalam. Dan akhirnya cerita pun bersambung. Oke, maaf teman-teman, dikarenakan film ini durasinya terlalu panjang, jadi saya buat jadi 2 part gitu ya. Ini yang pertama dan nanti part keduanya. Walau saya pun tahu dikarenakan wanita sukanya yang panjang-panjang, ya apa boleh buat, dikarenakan ini filmnya terlalu panjang, saya putuskan untuk menjadi 2. Tetap dipaksain gitu ya, susah HP-nya malah ngeprem gitu, jadi mohon maaf ya, jadi di 2 paring gitu. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya. Oke, dadah.